Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michelle Putri, kelas A semester 5, NIM 05. Baik, di sini saya akan mereview jurnal, yang dimana jurnal yang saya ambil itu adalah, dimana topik yang saya ambil itu adalah topik dari gizi balita, yang dimana jurnal yang saya ambil ini berjudul hubungan pola pemberian makan dengan status gizi balita di Bagan Percut. Jadi, tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan tersebut antara pola makan dan status gizi pada balita pada grafik percut tersebut. Bagan percut. Di mana variabel yang digunakan di sini adalah ibu dan balita dan orang yang ada di bagan percut tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif korelasi dengan rancangan cross-seksional. Penelitian ini dilakukan di dusun Bagan Percut, Kecamatan Percut, Seituan, Kabupaten Deli, Serdang pada bulan Mei September tahun 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu dan balitanya yang berumur 1-5 tahun di dusun tersebut. Sampel dihitung menggunakan rumus Slovin sehingga didapat 25 orang. Pengambilan sampel dengan cara simple random sampling yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Dari hasil penelitian ini, pada analisis univariat pada penelitian ini menjelaskan usia, jenis kelamin, dan berat badan responden gizi pola makan balita, yaitu pada tabel ini dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki usia 4 tahun sebanyak 9 orang dengan nilai 36%, sedangkan usia 2 tahun sebanyak 5 orang yaitu 20%, usia 3 tahun sebanyak 7 orang dengan nilai 28%, dan usia 5 tahun sebanyak 4 orang dengan nilai 16%. Jadi mayoritas responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 15 orang dengan nilai 60%, sedangkan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 10 orang dengan nilai 40%. Responden yang memiliki berat badan 15 kg sebanyak 6 responden dengan nilai 24%, 10 kg sebanyak 4 responden dengan nilai 16%, 12 kg dengan 17 kg masing-masing sebanyak 3 responden dengan nilai 12%, dan 14 kg, 20 kg dan 22 kg masing-masing sebanyak 2 responden dengan nilai 8%. 8 kg, 13 kg dan 16 kg masing-masing sebanyak 1 responden dengan nilai 4%. Tabel yang kedua ini adalah distribusi frekuensi karakteristik ibu balita di Bagan Percut. Di mana tabel di atas diketahui bahwa minoritas ibu yang berusia 20-25 tahun sebanyak 10 responden, sedangkan minoritas berusia 26-30 tahun sebanyak 7 responden. Kemudian responden mayoritas tidak bersekolah dan tamat SD sebanyak 9 responden. Dan minoritas tamatan SMA sebanyak 2 responden. Responden mayoritas bekerja sebagai ibu rumah tangga sebanyak 9 orang, dan minoritas bekerja sebagai petani sebanyak 2 responden. Responden mayoritas memiliki pendapatan di bawah UMR sebanyak 14 responden, dan minoritas memiliki pendapatan lebih dari UMR sebanyak 11 responden. Dari tabel ketiga, dapat diketahui bahwa mayoritas pola pemberian makan dalam kategori tepat sebanyak 22 responden, sedangkan dalam kategori tidak tepat sebanyak 3 responden. Tabel yang keempat, diketahui bahwa mayoritas status gizi dalam kategori baik sebanyak 22 responden, minoritas berada dalam kategori kurang sebanyak 3 responden. Berdasarkan analisa bivariat, menganalisa hubungan pola pemberian makan dengan status gizi pada anak balita dapat dilihat pada tabel ini. Pada tabel ini dapat diketahui dengan menggunakan uji chi-square dengan tingkat kemaknaan kurang dari 0,005 dapat dihasilkan P sama dengan 0,037. Nilai P lebih kecil dari 0,05 menandakan H1 diterima dan HO ditolak. Artinya, terdapat hubungan pola pemberian makan dengan status gizi pada anak dan balita.
tersebut. Jadi hasil penelitian ini adalah hasil penelitian berdasarkan analisis statistik menggunakan uji chi-square dengan tingkat signifikasi yaitu kurang dari 0,05. Diperoleh hasil P sama dengan 0,037, nilai P lebih sedikit dari 0,05 menunjukkan H1 diterima dan HO ditolak. Artinya terdapat hubungan pola makan dengan status gizi pada anak balita, Kecamatan Percut, Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Koefisien korelasi R sama dengan 0,09, yang artinya menunjukkan hubungan yang kuat. Nilai R bernilai positif, yang artinya bahwa semakin tepat pola pemberian makan, maka semakin baik pula status gizinya balita. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, pola pemberian makan yang diberikan kepada balita dalam penelitian ini sudah tergolong dalam kategori tepat. Yang kedua, status gizi yang terdapat pada balita di daerah tersebut tergolong dalam kategori baik. Yang ketiga, hubungan antara pola pemberian makan dengan status gizi balita dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan. Jadi, saran dalam penelitian ini adalah bagi ibu atau orang tua harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan gizi anak balita dalam pemberian gizi seimbang dan dengan cara menentukan jenis makanan, jumlah makanan, dan jadwal makanan sesuai dengan kebutuhan anak sesuai usianya. Begitu. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.